Pernah nggak kamu ngerasa ada satu kejadian yang kalau itu beneran terjadi, dunia langsung berubah total? Bukan cuma satu kota yang rusak, tapi seolah-olah seluruh bumi kehilangan kendali. Di akhir zaman, ada satu peristiwa yang disebut sebagai salah satu gelombang kerusakan terbesar yang pernah ada. Dan ini bukan cerita fiksi, ini bukan sekadar legenda. Ini adalah peristiwa yang sudah disebutkan sejak lama dan bikin banyak orang merinding setiap kali dengar namanya. Mereka adalah Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah kaum yang dikenal sebagai perusak besar. Kuncinya bukan cuma kuat, tapi jumlah mereka. Bayangin, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi seperti gelombang, seperti air bah yang terus datang dan datang. Mereka bergerak cepat, menyebar, dan sulit dihentikan karena skala mereka terlalu besar. Dan ketika mereka muncul, ini bukan sekadar masalah perang biasa, tapi masalah bertahan hidup. Makanya di banyak pembahasan akhir zaman, nama Yajuj dan Majuj selalu jadi salah satu yang paling bikin tegang. Tapi yang bikin menarik adalah, dulu Yajuj dan Majuj tidak bebas berkeliaran. Mereka pernah ditahan di balik sebuah penghalang besar yang dibangun oleh seorang pemimpin bernama Zulkarnain. Tembok itu bukan tembok biasa. Bayangin, sebuah penghalang di antara pegunungan kokoh, besar, dan dibuat untuk menutup jalan yang bisa dilewati oleh Yajuj dan Majuj. Dan sejak saat itu, seolah-olah dunia aman, manusia melanjutkan hidupnya. Orang-orang bekerja, berdagang, membangun keluarga, tanpa sadar bahwa di satu tempat ada kaum yang terus berusaha keluar. Ada versi cerita yang menggambarkan mereka berusaha mengikis tembok itu lagi dan lagi, dengan sabar, dengan keras kepala, dengan jumlah yang tidak habis-habis. Dan itu yang bikin merinding. Bukan berarti mereka hilang, mereka hanya tertahan. Terus pertanyaannya, kapan mereka keluar? Jawabannya di akhir zaman. Artinya, keluarnya Yajuj dan Majuj bukan kejadian acak. Ini bukan bencana biasa, mereka muncul setelah rangkaian kejadian besar. Dan saat waktunya sudah dekat, bukan manusia yang bisa mengamankan dunia dari mereka dengan teknologi, perang, atau pagar raksasa. Kalau waktunya sudah ditetapkan, tembok itu akan terbuka, dan manusia akan masuk ke salah satu fase paling berat dalam sejarah. Dan ketika itu terjadi, bayangin suasana yang tidak ada yang siap. Tembok yang selama ini menahan mereka mulai terbuka. Suara retakan terdengar seperti logam ditarik sampai putus. Lalu, dari celah kecil jadi celah besar. Debu keluar, angin berhembus kencang, dan dalam beberapa saat, bukan cuma 1-2 orang, tapi gelombang pertama keluar. Mereka turun dari pegunungan seperti banjir. Jumlahnya nggak masuk akal, dan mereka tidak menunggu. Mereka langsung menyebar. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka bukan tipe yang datang lalu diam. Mereka membuat kerusakan besar. Mereka mengacaukan wilayah yang mereka lewati. Bayangin dunia yang biasanya punya aturan, tiba-tiba jadi seperti hancur sistemnya. Orang-orang yang tadinya hidup normal, mendadak kehilangan rasa aman. Jalan-jalan jadi kosong, kota-kota jadi gelap. Orang-orang yang selamat cuma bisa lari, mencari tempat tinggi, tempat aman, tempat yang bisa menahan mereka, meskipun cuma sementara. Dan makin lama, manusia sadar, ini bukan masalah kalah atau menang, tapi masalah masih bisa bertahan atau tidak. Karena jumlah mereka seperti ombak. Kalau satu ombak selesai, datang ombak berikutnya. Di titik ini, manusia mulai sadar satu hal. Bahkan kalau semua senjata dikumpulkan, bahkan kalau semua strategi disusun, gelombang itu terlalu besar untuk dihentikan dengan cara biasa. Dan ketika manusia sudah benar-benar di ujung, barulah pertolongan datang.
bukan dari teknologi, bukan dari perang, tapi dari Allah. Karena pada akhirnya ada ujian yang tidak bisa dituntaskan dengan kekuatan manusia. Dan ini bagian yang paling bikin merinding. Yajuj dan Majuj tidak mati karena dibantai manusia. Mereka mati karena kehendak Allah. Allah mengirim sesuatu yang membuat mereka tumbang sekaligus. Seolah gelombang yang tadi tidak ada habisnya mendadak berhenti. Bayangin, tadi bumi penuh suara langkah, teriakan, dan kekacauan. Sekarang mendadak sunyi. Sunyi yang aneh, sunyi yang berat. Dan manusia yang tersisa cuma bisa sadar satu hal. Apa yang selama ini mereka dengar tentang akhir zaman bukan cerita. Itu nyata. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang pertanyaannya, kalau peristiwa sebesar ini benar-benar terjadi, kita siap nggak? Karena akhir zaman bukan soal kita melihatnya ya, tapi soal kita mempersiapkan diri sebelum semuanya terlambat.